Saya punya teman tinggalnya di Cilegon. Dia keturunan Batak dan beragama Kristen. Setiap minggu dia harus melalui perjalanan jauh dari Cilegon ke Serang, sekedar untuk beribadah, sekedar untuk mengagungkan nama Tuhan, atau sekedar untuk berdekat-dekatan dengan keyakinannya. Kenapa? Karena di Cilegon memang tidak ada satu gereja pun yang diizinkan berdiri. Jadi masyarakat kota Cilegon yang beragama Kristen setiap minggu harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam sekedar untuk beribadah. Kasihan kan? Iya. Udah beberapa kali dicoba dibangun gereja di Cilegon, tetapi ada gerombolan-gerombolan yang selalu berusaha untuk menjegal rencana-rencana seperti itu. Baru aja kemarin misalnya, gerombolan itu mendatangi wali kota Cilegon, mendesak agar pembangunan gereja HKBP di Cilegon dibatalkan atau tidak diberikan izin. Sebetulnya kasus ini itu udah berkali-kali terjadi. Ketika ada usaha untuk membangun rumah ibadah sendiri, karena memang umat Kristen di Cilegon jumlahnya sudah cukup banyak, ada sekitar 10.000 lebih umat Kristen maupun Katolik yang sekarang menetap di Cilegon, tetapi mereka tidak bisa beribadah di kotanya. Mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Padahal menurut Menteri Agama Gus Yakut, itu Kementerian Agama sudah berkali-kali mendesakkan kepada wali kota, mengatakan kepada wali kota bahwa pendirian gereja sebetulnya sudah sesuai dengan mekanisme. Pertama misalnya, menurut SKB 2 Menteri yang menyaratkan untuk mendirikan rumah ibadah, itu katanya harus ada persetujuan dari lingkungan atau masyarakat sekitar. Sudah pelan-pelan didekati, kemudian masyarakat sekitarnya barangkali nggak masalah. Yang bermasalah siapa? Yang bermasalah adalah masyarakat yang entah dari mana jauh-jauh datang untuk ikut memprovokasi agar pembangunan gereja di Cilegon tidak bisa berdiri. Mereka sepertinya bersandar pada ketentuan lama. Katanya dulu pernah ada sebuah aturan atau kesepakatan antara pemerintah Cilegon, atau waktu itu masih masuk dalam Serang, dengan para ulama agar kota Cilegon tidak boleh atau tidak diizinkan untuk mendirikan rumah ibadah lain selain masjid. Di Cilegon sendiri ada 380 masjid lebih, ada 250 musola. Orang-orang muslim di Cilegon kalau mau sholat Jumat atau ibadah maghrib, subuh dan lain-lain, tinggal keluar rumah, jalan kaki sebentar, lalu mereka bisa bermesra-mesra dengan Tuhan. Sementara saudara-saudara kita yang beragama Kristen, beragama Katolik, itu harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk berdekatan dengan Tuhannya. Ini miris terjadi di sebuah negara Republik Indonesia yang konstitusinya jelas-jelas mengatakan negara melindungi setiap keyakinan agama atau setiap agama dan memberi kebebasan semua penduduknya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Itu konstitusi yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Kalau konstitusi ini sebagai alasan kita bernegara dicederai di Cilegon, kita tentu miris. Yang paling miris lagi, wali kota Cilegon, Heldi Agustian, itu ikut-ikutan menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja. Bukan cuma wali kota, wakil wali kotanya juga ikut-ikutan. Mereka posisinya sebagai wali kota, sebagai kepanjang tanganan pemerintah pusat di daerahnya, sebagai orang yang mestinya
paling getol atau paling berdiri tegak untuk melaksanakan konstitusi. Ternyata mentalnya lemah berhadapan dengan gerombolan-gerombolan intoleran untuk melanggar atau untuk mencederai konstitusi kita. Kita bayangkan, alasan kita berdiri negara ini karena kita mau sama-sama mengawal konstitusi. Karena konstitusi menghendaki itu semua. Kalau ada seorang pejabat negara karena kepengecutannya lalu ikut-ikutan menandatangani sesuatu yang sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia, ini benar-benar miris banget. Yang korban siapa? Yang korban adalah masyarakat Cilegon, terutama masyarakat yang beragama Kristen. Yang korban adalah kita semua yang secara konstitusi kita mengakui dan memberikan perlindungan setiap orang untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Negara melindungi itu, tetapi kenapa wali kota Cilegon malah kok jadi pengecut kayak gitu? Sebetulnya yang protes itu bukan juga semuanya warga Cilegon. Para pemrotes ini didatangkan dari tempat lain, dari wilayah lain, seolah-olah mereka mewakili masyarakat setempat yang menolak gereja. Padahal ada bukti lain, masyarakat setempatnya udah nggak ada masalah. Karena memang mungkin keimanan mereka tidak pernah terganggu kalau ada orang yang beragama lain juga melaksanakan ibadahnya. Sama seperti kita deh. Keimanan kita juga nggak akan terganggu kalau misalnya kita dengar orang lain melakukan ibadahnya. Kita lihat masyarakat yang beragama lain melakukan ibadahnya. Biasa-biasa aja. Di Istiqlal sama katedral berdampingan kan juga nggak ada masalah. Orang-orang yang sedang melakukan misa di katedral misalnya mendengar suara azan, imannya nggak goyang. Begitupun ketika orang-orang yang sedang melakukan ibadah di Istiqlal mendengar lonceng gereja, imannya juga nggak goyang. Karena apa? Ya karena masing-masing sudah punya porsi. Nggak ada keimanan yang goyang hanya gara-gara itu. Kecuali Dracula yang takut sama salib. Kalau manusia atau kalau orang beriman secara baik, tentu saja nggak akan bermasalah. Ada umat lain beribadah yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Lagi-lagi ini menandakan bahwa Indonesia sangat darurat dalam sikap toleran. Cilegon adalah salah satu wajah paling kelam mengenai toleransi beragama. Kenapa? Sejak puluhan tahun tidak ada satu gereja pun di Cilegon. Padahal kota ini itu maju karena industrinya, terutama ada Krakatau Steel di sana, ada sebuah pusat industri di Cilegon di sana. Dan kita tahu yang namanya pusat industri itu pasti karyawan-karyawannya, pemiliknya, orang-orang yang berinvestasi di situ datang dari berbagai agama, datang dari berbagai suku, berbagai ras. Juga ada Pelabuhan Merak yang menjadi lalu lalang orang dari berbagai agama. Kota ini APBD-nya ditunjang dari banyak industri-industri yang tumbuh di sana. APBD ini tentu saja bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan industri di sana orang-orangnya juga dari berbagai macam agama. Akan sangat ngenes kita, akan sangat melukai hati kita apabila orang-orang ini yang berbeda agama malah dihalangi ketika mereka ingin bermesra-mesra dengan Tuhannya. Di Cilegon mungkin membangun tempat karaoke lebih mudah ketimbang membangun gereja. Menjalankan tempat maksiat barangkali lebih mudah ketimbang membangun gereja. Berdoa kepada Tuhan yang tidak menggunakan standar syariat Islam misalnya, berdoa cara Kristen, berdoa cara Katolik, berdoa cara agama lain, barangkali lebih susah ketimbang misalnya menggelar judi koprok. Kita nggak tahu itu.
Tetapi kalau kita lihat banyaknya tempat-tempat hiburan di Cilegon, tetapi tidak ada satupun gereja yang ada di sana, itu menandakan ada yang salah dengan masyarakat ini. Ada yang salah dengan fenomena ini. Jangan berlindung di balik kearifan lokal. Katanya ini kan kearifan lokal. Cilegon, masyarakat Cilegon itu menolak pendirian gereja karena kearifan lokal. Monggo kearifan lokal ditegakkan, tapi kalau itu menjadi alasan untuk melanggar konstitusi kita, melanggar undang-undang kita, kita juga nggak bisa terima dong. Ini kan ada yang aneh. Wali kotanya iya dari Partai Berkarya. Partainya dulu milik Tommy Soeharto. Sekarang barangkali sudah pindah kepemilikan ke orang lain. Mungkin saja untuk politik lokal wali kotanya berpikir bahwa kalau mau terpilih lagi maka dia harus berdekatan dengan kelompok-kelompok ini. Sehingga begitu ketakutannya untuk menegakkan konstitusi. Sampai-sampai wali kota ikut tanda tangan petisi di kain kafan yang dibawa kemarin oleh para pendemo. Juga wakil wali kotanya. Menurut gua, sebetulnya fungsi seorang kepala daerah, fungsi seorang kepala negara, fungsi seorang pejabat pemerintahan, itu salah satunya adalah menjalankan konstitusi. Apabila mereka gagal menjalankan konstitusi, tidak mau melindungi konstitusi dengan segenap keberanian dan kekuasaannya, mereka bisa disebut gagal sebagai wali kota. Gagal mewakili negara berhadapan dengan masyarakat. Ini cuma politisi kelas teri doang. Tetapi yang juga harus kita pikirkan, yang harus juga kita lihat, ternyata gerakan penolakan itu memang dilakukan oleh ormas-ormas yang dari sononya memang tidak suka dengan sikap yang plural, tidak suka dengan pluralisme, tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya bertoleransi antar agama. Bahkan MUI Cilegon ini ditenggarai juga menjadi orang-orang atau organisasi yang aktif menolak pendirian gereja di Cilegon. Gue heran, MUI itu kan singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Ketika mereka menolak pendirian gereja di sebuah kota yang sama sekali nggak ada gerejanya, dan dengan dalih begini begana, mereka dengan keras menolak. Indonesianya dari MUI kemana? Seolah-olah mereka mencoret kata Indonesia dari Majelis Ulama Indonesia. Itu yang sangat miris. Sebetulnya ya, kalau dalam istilah banyak para penceramah agama, orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim itu tidak melihat kebenaran agama dari kitab suci kita, atau tidak melihat kebenaran agama Islam dari Quran, tidak melihat keindahan Islam dari hadis, tidak melihat keindahan Islam dari doktrin-doktrinnya. Mereka menilai keindahan Islam dari perilaku umat beragamanya. Bayangin bagaimana mungkin penilaian mereka bisa lebih clear terhadap agama Islam yang katanya rahmatan lil alamin, yang katanya tidak ada paksaan dalam agama, yang katanya sangat menjunjung toleransi, yang katanya mengayomi semua umat beragama, yang katanya sangat menghargai perbedaan. Tetapi pada kenyataannya di sebuah kota Republik Indonesia, satu gereja pun tidak diizinkan untuk berdiri. Gua miris, dan kita semua miris masih ada wilayah yang kayak gini. Gus Yakut berkali-kali sudah menegaskan bahwa sebagai Menteri Agama, dia sangat miris dengan fenomena seperti ini. Tapi yang juga harus kita pahami atau kita dorong adalah wali kota, wakil wali kota
camat, lurah sebagai kepanjang tanganan negara, mestinya mereka yang paling punya wewenang untuk menegakkan sesuai aturan konstitusi. Kalau memang sudah administrasi sudah dijalankan, kalau memang izin sudah dijalankan sesuai dengan perizinan yang ada dalam undang-undang atau yang ada dalam peraturan, rasanya tidak ada alasan untuk menjegal lagi. Tidak ada alasan untuk mendengarkan teriakan gerombolan-gerombolan yang seperti Dracula takut sama salib. Gue Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.